Oke, kita mulai. Jadi hari ini kita bahas tutorial 8. Kalau matematik A, minggu ini nggak ada tutorial, kita mah ada terus. Karena bahan tutorialnya agak banyak. Oke, sebelumnya saya akan bahas dulu yang dikotakin ya. Nomor 1 kita ya ada yang cepat, ada yang bisa cepat, ada yang enggak. Coba kita lisan aja dulu ini, soalnya mau saya bahas semua untuk mempertajam pemahaman teorinya. Suaranya terdengar ya, sama slide-nya terlihat? Halo? Terdengar ya. Oke. Nah, nomor 1A dulu. Siap-siap menjawab dengan cepat supaya cepat. Kalau enggak ini nggak habis nanti. Jika turunan sebuah fungsi di titik C0, artinya ini titik stasioner ya. Maka FC adalah nilai maksimum atau minimum. Betul, salah? Halo? Dibuka aja, dibuka mic-nya. Rahmi. Betul, Pak. Betul. Sebentar, saya mengumpulkan 2-3 penjawab supaya yakin. Rahmi, mana Rahmi? Kabur ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Betul, salah? Hah? 1A, betul, salah Rahmi? Betul, Pak. 2 orang betul. Sekarang yang Iva Krisna. Mana Iva Krisna? Iya, Pak. Betul atau salah nomor 1A? Betul. Aduh, 3 orang betul. Cilaka. Saya bisa rambut putihnya tambah 10%. Kalau F aksen C0, itu apa? Itu kan titik stasioner. Kalau titik stasioner, apakah pasti jadi titik maksimum atau minimum? Enggak ya, baru calon. Baru calon aja. Contohnya ini. Nih, saya kasih. Y sama dengan X pangkat 3. Y aksen 3X kuadrat. Y aksen sama dengan 0 kalau X-nya sama dengan 0. Jadi, kita punya Y0 sama dengan 0. Y aksen 0, 0. Sesuai soalnya tadi. Ya. Ini. Y aksen 0, 0. Tapi apakah dia titik maksimum atau minimum? Coba kita periksa. Tanda dari Y aksen X. Ini 0 di kirinya, ini Y aksennya ini, berarti selalu positif. Nah, di 0 meskipun turunannya 0, dia bukan titik maksimum, bukan titik minimum. Kenapa? Karena kalau positif, turunannya berarti fungsinya naik. Kalau positif juga di kanannya, naik lagi. Atau kalau digambar fungsi semula, X pangkat 3 itu seperti ini. Ini bukan titik maksimum, bukan titik minimum. Gitu ya. Jadi turunannya 0 belum tentu jadi maksimum atau minimum. Baru calon aja. Oke. Diperhatikan itu, aduh itu standar sekali tuh. Oke. Nomor B. Jika FC adalah nilai maksimum absolut, jadi terjadi titik maksimum di titik C, maka turunannya di C sama dengan 0. Betul, salah? Fahri. Fahri, jawab. Yang dipanggil cepat-cepat jawab. Pak. Hah? Betul, salah? Betul, Pak. Kenapa ya pada nggak bisa ya?
baru ujian? Salah. Kalau FC nilai maksimum, maka turunannya 0. Belum tentu. Nih, saya kasih contoh lagi kalau belum tentu tuh. Nih, fungsi ini. Fungsi kayak gitu. Nah. Tuh, diketawain sama anak saya loh kalian. Anak saya dari seni rupa aja tahu. Dari seni rupa dia tahu. Oh, elektro. Seni rupa mah yang satunya lagi. Sampai lupa bapaknya juga. Ini fungsi ini nih. Fungsinya apa? Y sama dengan, kalau Y sama mutlak X itu kan seperti ini ya. Kalau Y sama dengan minus harga mutlak X, bentuknya seperti itu. Kalau Y sama dengan min harga mutlak X, saya naikkan 2. Gitu. Jadilah gambar ini, 2. Y sama dengan mutlak X min 2. Ditambah 2. Sorry. Min mutlak X supaya menghadap bawah, tambah 2. Ini lihat. Ini titik maksimum ya. Turunannya berapa? Halo? Tadi Ada, Pak. Nggak ada, tajam ya. Jadi titik maksimum belum tentu turunannya 0 gitu ya. Nih, jika adalah C-nya titik maksimum, maka F aksen C-nya 0 belum tentu. Kalau belum tentu ya salah. Bisa titik singular, bisa juga titik ujung. Jadi salah gitu ya. Ini jawabannya saya lingkari ya. Nah, lingkaran itu kan sebenarnya buat PR, tapi ya udah. Aduh, gimana jadi lonjong. Ini jawabannya. Nanti keliru sama PR, udahlah, catat sendiri ini salah. Agak cepet nih, aduh. Jika fx continue pada interval buka AB, maka terdapat C anggota AB dan D anggota AB, sehingga FC adalah nilai maksimum absolut dan FD adalah nilai minimum absolut. Jadi maksudnya gini, kalau F continue di interval buka AB, pasti terdapat titik maksimum dan titik minimum. Betul nggak? Halo? Jawab? Tidak? Enggak. Harusnya apa? Benar, kalau yang benernya? Maksimum minimum lokal. Enggak, ini maksimum minimum absolut ada, bener enggak? Gitu. Kalau enggak, beri contoh. Beri contoh aja bahwa enggak bener. Kayak saya tadi ini salah, saya kasih contoh, bukan turunannya 0. Jika F continue di interval buka AB, maka nilai maksimum atau minimumnya belum tentu ada. Nah, jadi jawabannya ini salah ya. Kalau salah, berikan contoh bahwa maksimumnya atau minimumnya nggak ada. Tapi memenuhi syarat ini. Sampai situ. Pada nggak belajar. Gimana nih? Apa contohnya? Ini, fungsi continue pada interval buka. Dari 1 aja sampai 2. Kejauhan. 1 sampai 3. Nih, saya kan tadi di interval buka ya. Nah, saya aja bikin aja fungsi gini. Nilai maksimumnya mana? Nggak bisa dibilang di 3. 3 kan nggak ikut. Kan fungsinya hanya terdefinisi dari 1 sampai 3. Jadi di 1 juga bukan minimumnya. Di 1 nggak termasuk. Ini nggak ada maksimum minimumnya. Dia continue di interval buka ini. Gitu ya. Jadi supaya punya maksimum minimum harus continue-nya di interval tutup. Jadi kalau di interval buka belum tentu. Salah lagi. Jika fx kecil 0 untuk setiap x ini, maka f monoton turun pada interval ini. Betul nggak?
antara satu. Betul. Hah? Betul. Betul ya. Pengujiannya memang ini. Betul, mantap itu sih. Jika F mempunyai turunan dan F1 sama dengan F-1, jangan diartikan fungsi genap ya, ini hanya di satu titik aja berlakunya. Maka terdapat C sehingga F aksen C 0. Betul nggak? Menurut saya sih Apa keputus ngomongnya? itu dalam fungsi terbuka ya Pak ya, titiknya 1, -1,1. Ya, tapi di ujung ada nilainya. Terdefinisi juga di ujung, karena kalau nggak di F1 ini. Benar nggak? Kalau Pak, misalkan terdefinisi berarti benar dong Pak. pakai apa alasannya benar? Kenapa? Jangan intuitif, pasti nyebrang fungsinya atau gimana? Pakai apa? Membuktikan bahwa terdapat C sehingga F aksen C sama dengan 0. Pakai apa? Pakai apa? Teorema apa? Nilai antara. Nilai antara. Enggak, nilai antara mah yang di depan. Enggak menyangkut turunan karena nilai antara mah. Pakai teorema L'Hopital Pak. Hah? Apa? Teorema apa? Teorema L'Hopital Pak. Ah, itu menghitung limit fungsi L'Hopital mah. Bacanya L'Hopital. Itu menghitung limit. Teorema nilai rata-rata. Masih ingat nggak apa itu? Kalau F kontinu di interval AB, ya, dan F aksennya ada di interval bukanya, maka terdapat titik C sehingga turunan di C sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan ujung-ujung. FB min FA dibagi B min A. Gambarnya ini. Gitu. Ini A-nya, ini B-nya, ini yang ruas kanan itu kemiringan garis tali busur yang menghubungkan ujung-ujung. Nah, ini mengatakan ada titik C sehingga kemiringan di titik C sama dengan kemiringan tali busur. Jadi sejajar kemiringannya. Ada titik C. Nah, kita terapkan di sini. Mana AB-nya? Min 1 sama 1. Di soal ini. A sama dengan min 1, B sama dengan 1. Mempunyai turunan. Dan ini. Oke, harusnya mempunyai turunan di min 1 sampai 1. Ini ya, kurang lengkap nih soalnya. Turunan di min 1 sampai 1 gitu ya harusnya. Jadi, menurut teorema rata-rata ada C sehingga F aksen C sama dengan F1, ya B-nya 1 kan? A-nya min 1. F min 1 dibagi B-nya tadi 1, A-nya min 1. Sama dengan, ini kan 0 dibagi 2. Tuh, ada C sehingga F aksen C-nya 0. Ini. Terdapat C sehingga turunannya 0. Dijamin teorema nilai rata-rata turunan. Dipelajari atau kalau enggak ya enggak paham. Jadi betul. Yang ini, jika turunan kedua di titik C 0,
maka C, FC adalah titik belok. Betul nggak? Ini benar nggak? Kok jadi diam? Ayo cepat dijawab, salah juga nggak apa-apa. Hah? Benar. Betul. Nggak ngedengerin kuliah ini mah berarti. Nah itu diwanti-wanti sama saya salah itu. Nih saya kasih contohnya. Fx sama dengan x pangkat 4. Turunan pertamanya 4x pangkat 3. Turunan keduanya 12x kuadrat. Turunan kedua sama dengan 0 untuk x sama dengan 0. Kita periksa dia titik belok bukan? Tanda F double aksen X. Ini 0, di kirinya apa? Positif. Di kanannya positif juga karena 12x kuadrat. Ini bukan titik belok. Kenapa? Karena di sebelah kirinya cekung ke atas, sebelah kanannya cekung ke atas. Kalau dilihat grafiknya x pangkat 4 seperti x kuadrat gitu. Nih, di kiri 0 cekung ke atas, di kanan 0 juga cekung ke atas. Ini meskipun turunan keduanya 0, turunan keduanya kan 0, tapi nggak jadi titik belok. Paham? Paham? Aduh, pada dibaca ya bukunya. Nah, teorinya kalau kalian ditumpuk belajarnya nggak akan berhasil, lupa terlalu banyak nanti. Oke. Jadi turunan kedua 0 itu baru calon titik belok, belum tentu jadi. Sama dengan turunan pertama 0 baru calon maksimum minimum lokal, belum tentu jadi. Ini terdapat fungsi sehingga F2 ini pada bingung pertanyaannya apa ya, benar atau salahnya. Ada fungsi yang nilainya sekian sehingga turunannya besar 1 untuk setiap X. Gimana itu? Bingung ya bacanya ya. Saya pada bingung maksudnya. Lewat dulu, saya pada bingung dengan kalimatnya. Jika F dan G monoton naik pada interval tertentu, maka jumlahnya juga monoton naik. Betul nggak? Benar salah? Jumlah dua fungsi yang monoton naik adalah monoton naik. Betul nggak? Cepetan jawabannya. Menurut saya, Pak. Hah? Menurut saya belum tentu. Belum tentu. Kalau belum tentu harus kasih contoh bahwa bisa salah. Kalau betul harus tunjukkan dia betul. Nah, mau jawab yang mana juga susah. Coba kita ambil lagi ya. Wah, kalian belum tajam ya, ininya yang dasarnya juga. Saya pikir ini cepat aja. Teorinya harus dibaca dan dibayang-bayangkan. Nah, F dan G monoton naik. Kalau F, sekarang saya mau periksa ini monoton naik nggak ya? Tanda tanya. Menunjukkan monoton naik gimana? Ambil 2X, jadi ambil X1, X2 dengan 1 di sebelah kirinya. Kalau monoton naik, maka monoton naik ini ada X1, ini ada X2, maka nilai di X2 harus lebih besar dari di X1 ya. Kalau dia monoton naik. Kita akan periksa. Nah, saya bandingkan F tambah G di titik X1 dibandingkan dengan F ditambah G di titik
X2. Kalau monoton naik harus gitu. Kalau nggak bisa ditentukan, belum tentu naik. Nah, ini saya hitung. Fx1 ditambah Gx1. Yang ini Fx2 ditambah Gx2. Bisa dibanding nggak? Fx1 sama Fx2 gede mana? Gedean Fx2 karena F monoton naik kan? Iya, Pak. Gx1 sama Gx2 besaran Gx2 karena monoton naik juga. Jadi kalau dijumlah gini pasti gini. Jadi betul gitu ya. Kemarin saya anjurin pakai ini GeoGebra nih kalau yang gini-gini. Coba kita lihat di GeoGebra. Bentar, panggil dulu. Nah, GeoGebra-nya nggak muncul. Kemana ya? Wah, nggak bisa keluar. Harus di layar ketiganya kabelnya lagi dipakai lagi. Ya udahlah. Oke. Balik aja ke soal gitu ya. Nah, jika F dan G monoton naik, bagaimana dengan pengurangannya? Monoton naik juga enggak? Bayangkan ya fungsinya yang garis-garis lurus gitu. Kemudian dikurangi. Nih. Nah, gimana coba sambil dipikirkan. F dan G monoton naik. Bagaimana dengan F kurang G? Saya bayangkan aja ini. Ambil F monoton naik, ambil satunya Y sama dengan 3X. Y 3X kan monoton naik tuh. Y sama Fx sama 3X. Kemudian G-nya saya coba-coba aja Y setengah X. Warna lain. Setengah X agak landai ya. Dua-duanya monoton naik. F kurangi G gimana? Fx. Hah? Oh ya dikurangi. Monoton naik nggak? Saya sebut Hx. Hah? Iya. Masa kamu mah jangan cepet teuing, hitung dulu. Hx. Jangan biru lah, udah dipakai sumbunya. Hx saya sebut sama dengan F min Gx. Hx sama dengan apa? F min G. F-nya 3X min setengah X. Sama dengan 1/2 X. Ini masih naik ya. Betul ya? Nah, kalau gitu harus dibuktikan. Belum tahu, ini baru pakai contoh. Saya pikir tadi enggak. Coba kita lihat aja. Ambil X1 kecil X2. Kita hitung. F min G di titik X1. Saya mau bandingkan dengan F min G di titik X2. Ini Fx1 min Gx1. Yang ini Fx2 min Gx2. Apakah berlaku seperti ini? Kalau gitu monoton naik, betul. Coba saya ganti, ini yang G. Ini yang F. Ini hubungannya betul, tapi kalau dikurangi nggak tahu kita nih mana yang lebih besar. Coba kalau sekarang saya tukar ini. F min G. Jadi Hx-nya sama dengan, ini F monoton naik ya, G juga monoton naik. Sekarang dibentuk F min G. Ini sampai sini tadi kita nggak tahu nih, karena ini lebih kecil dari ini,
ini lebih kecil dari ini, kalau dikurangi hubungannya nggak tahu, nggak bisa ditentukan. Kita ambil yang ini, F min G sama dengan Fx min Gx sama dengan Fx-nya saya ambil yang setengah X, sekarang dibalik, Gx-nya 3X min 1/2 X. Ini grafiknya, ini Hx, Y sama dengan min 1/2 X, berarti fungsinya turun ya. Ini X min 1/2 X tuh, berarti kira-kira segini. Kok hijau lagi? Yang lain. Pink. Ini kan gradiennya negatif. Y sama dengan min 1/2 X. Ternyata F naik, G naik, pengurangannya turun malah. Fungsi turun. Jadi salah lagi, ketipu lagi kalian. Salah ini ya. Salah. Jika F dan G monoton naik, maka F kali G juga monoton naik. Ini kita periksa. Bisa nggak diperiksa ya? Coba kita lihat. Ini. Susah ya ternyata ya. Soal yang simpel-simpel gini juga. Oke. Kemana ini? Kok nggak bisa digeser? F naik dan G naik. Maka F kali G monoton naik. Benar nggak nih? Kalau diambil X1 kecil X2, kita bandingkan F X1 kali GX1 ini F sama F X2 kali GX2. Apakah betul selalu gitu? Benar nggak? Ini benar nggak? Kita punya Fx1 kecil dari Fx2 karena F monoton naik. Dan kita punya Gx1 kecil dari Gx2. Ini dipunyai. Bisa nggak menyimpulkan ini? Bisa, Pak. Hah? Berlaku nggak? Nggak selalu. Berlaku, Pak. Kalau nggak selalu harus kasih contoh. Contoh bahwa ini nggak benar. Ingat, bisa negatif ini ya. Bisa negatif ini. Coba saya ambil G-nya fungsi yang positif. G-nya fungsi apa ya? G-nya sama dengan X kuadrat tambah 1. Nggak boleh, ini mah nggak naik. X sin X aja lah. Tambah 1. Atau sin X tambah 2. Jadi paling gede 3. Sin X tambah 2 gitu ya. Y sama dengan, atau yang G sama sin X tambah 2. Grafik sin X dinaikkan 2 satuan ke atas. Kita gambar lagi supaya jelas. Jangan ini, terlalu bawah. 1, 2, 3. Jadi grafiknya itu ya. Itu. Nggak bisa, ini mah nggak monoton naik. Susah nyarinya. Udahlah, ambilnya jangan sin. Yang monoton naik kayak tadi garis lurus lagi. G-nya misalkan Y sama dengan X. Atau ini Fx-nya boleh. Monoton naik. Gx-nya adalah apa ya? Inilah kira-kira. Gx-nya sama dengan
min X, ini fx sama dengan X, Y sama X, ini Y sama min X. Coba kalau dikalikan, Bapak itu nggak boleh. X-nya Ya nggak boleh, harus Iya. monoton naik. Jadi saya pilih apa sini aja lah. Ini 2X gitu ya. Gx sama dengan 2X. Coba kalau dikalikan. Fx kali Gx sama dengan apa? 2X kuadrat kan? Iya, Pak. Monoton naik nggak? Ini X kuadrat dikali 2 aja. Hah? Monoton naik nggak? Tentu enggak. Fungsi kuadrat kan? 2X kuadrat ya kayak X kuadrat. Nggak naik ini. Turun, kemudian naik. Jadi ini tidak benar. Ya, tadinya dua-duanya monoton naik, dikalikan nggak monoton naik. Jadi hati-hati soalnya. Cuma gini nanti cepet-cepet ya. Kalau F monoton naik dan positif, sendiri udah banyak. Coba yang lain aja saya lewat-lewat dulu beberapa bagian. Karena ini satu soal udah 31 menit nih, sekarang udah jalan. Yang ini dulu. Jika F cekung ke atas pada J, maka F monoton naik pada J. Betul nggak? Kalau fungsi monoton cekung ke atas, maka fungsinya monoton naik. Betul nggak? Ayo jawab. Salah. Salah. Contohnya apa? Yang tadi fungsi kuadrat bukan? Nah, Y sama dengan X kuadrat aja ya? Iya. Betul. Kalau fungsi cekung ke atas, contohnya X kuadrat, ini cekung ke atas, maka F-nya monoton naik. Salah. Gitu ya. Jadi F double aksen besar 0 menyimpulkan ini cekung ke atas nih, cekung atas sama aja. Maka F-nya monoton naik, salah. Kalau F double aksen besar 0, yang benar apa? Yang monoton naik. F aksennya monoton naik, fungsi turunannya ya. Ini definisi cekung ke atas bahkan. Jika F mempunyai dua asimtot datar, maka F mempunyai titik belok. Betul nggak? Kalau sebuah fungsi mempunyai dua asimtot datar, ini asimtot datarnya di sini dan di sini, katakan. Jadi kalau X-nya mendekati tak hingga, dia katakan seperti ini. Kalau di sini mungkin fungsinya seperti itu, bisa macam-macam ya. Nah, kalau punya dua asimtot datar, ini nggak kena harusnya, mendekati aja asimtot. Nah, kalau punya dua asimtot datar yang berbeda, maka F mempunyai titik belok, betul nggak? Halo? Oh, bener nggak? Kalau gambarnya gini, punya, ini kan cekung ke bawah, ini cekung ke atas, di sini kira-kira titik belok. Tapi kan nggak harus gitu. Kalau punya dua asimtot datar, pasti punya titik belok, betul nggak? Salah, Pak. Contohnya apa? Kalau fungsinya naik, monoton naik terus. Ini monoton naik terus yang ini. Punya titik belok. Hah?
Jadi gimana? Nih, saya kasih fungsinya kayak gini. Dilanjutkan tajam. Berarti ini bukan titik belok kan? Ini cekung ke atas, ini nggak cekung ke atas. Jadi ini bukan titik belok kan, nggak ada perubahan kecekungan. Lain kalau di sini melengkung, nah itu perubahan kecekungan. Ini tiba-tiba tajam jadi lurus. Dia bukan titik belok. Di sini tajam lagi. Nah, ini kan asimtot datar. Asimtot datar, fungsinya ini cekung ke atas nggak ada titik beloknya. Karena yang ini nggak cekung ke atas ke bawah, yang lurus. Jadi, ada dua asimtot datar, tapi nggak ada titik belok. Nah, susah ya? Susah. Kenapa, Ruth? Enggak, Pak. Hah? Mati lagi, Mike. Kenapa? Mau tanya, boleh? Jika F ganjil, maka F aksen ganjil. Bener nggak? Salah. Ambil contohnya apa? Fx, ambilnya contoh fungsi ganjil apa yang paling gampang? Sin X. Susah sin mah. Ya boleh. Fx sin X. Turunannya cos X. Fungsi genap malah ya. Jadi ini salah. Kalau F periodik, maka turunannya periodik. Betul nggak? Betul. Betul ya. Karena yang diturunkan fungsi yang sama ya. Artinya kalau periodik ya, ini. Saya punya fungsi periodik, katakan kayak gini. Kemudian ngulang lagi. Bentuknya sama, saya nggak bisa ngegambar sama. Sama lagi. Kalau diturunkan, ya periodik lagi. Yang ini diturunkan, hasilnya F aksen. Yang ini kalau diturunkan, ya pasti hasilnya F aksen. Persis sama ya, F aksennya. Periodik lagi gitu. Turunannya yang di daerah sini, dengan yang di daerah sini, persis akan sama. Fungsinya sama gitu ya. Periodik kan mengulang sama terus. Oke, ini betul. Oke, sekarang isian. Fungsi fx mutlak x mencapai nilai apa? Lokal di x sama dengan berapa? Jadi titik-titik ekstrim lokalnya mana? Harga mutlak x. Bayangkan grafiknya aja lah, nggak usah pakai turunan juga. Mencapai nilai berapa? Mencapai nilai apa? Minimum ya? Minimum. Di x sama 0, yang merupakan titik apa? Kan kalau calon-calon ekstrim lokal tuh ada 3. Ujung, singular, turunannya nggak ada. Kalau E pangkat mutlak X mencapai nilai E pangkat mutlak X. Bayangkan dulu gambarnya. Ambil. Oh, biarin aja gitu ya. Kok jadi? Oh, ini ke bawah yang atasnya, biarin aja. Pangkat mutlak X gimana gambarnya? Pangkat X gambarnya pangkat mutlak X itu artinya apa? Sama dengan pangkat min X, kalau X kecil 0, gitu ya, dibuka mutlaknya. Pangkat X, kalau X-nya udah besar 0. Ini mutlak X-nya dibuka. Pangkat X gambarnya adalah ini melalui 1 ya. Tapi mulai dari 0 ke kanan. Pangkat X. Pangkat min X gimana? Pangkat min X kan cermin dari gitu ya. Pangkat X sebenarnya gini. Kemudian pangkat min X kan seperti itu ya. Nah, kita pakai yang pangkat min X untuk yang ini. Di kiri 0. Pakai pangkat X untuk yang di kanan 0.
Jadi grafiknya kalau disatukan gitu ya. Di kanan E pangkat X, di kiri E pangkat min X. Atau saya pakai dua warna. Ini yang E pangkat X, ini yang E pangkat min X, di kiri 0. Nah, gitu. Turunannya gimana? Kalau mau ngeji turunan dari sini aja lah turunin. Ini turunin jadi berapa? E pangkat min X diturunkan jadi apa? Pangkat min X kali min 1. Nah, gitu ya. Kemudian yang ini diturunkan E pangkat X tetap. Di titik 0 ini berapa turunannya? 1. Kalau ini dihitung di 0 juga 1 ya? Ya. Jadi di 0 punya turunan nggak? Nggak punya turunan di 0 ya? Sebentar. E pangkat. Iya, nggak. Kenapa tadi bukan min 1? Hah? Kenapa yang tadi pas X-nya sama dengan 0 bukan min 1? Karena turunan itu limit, nggak boleh dimasukkan di sini. Harus pakai aturan turunan. Kalau ini saya sebut fx, f aksen 0, coba dihitung aja pakai definisinya. Kalau limit kan kalau dipecah intervalnya kayak gini, di perbatasan harus nggak boleh diturunkan dari sini. Jadi ini kan X lebih kecil sama 0, turunannya nggak boleh sama dengan min X di 0 tuh. Karena turunan itu proses limit. Jadi harus pakai limit kiri kanan. Limit X H mendekati 0, F 0 tambah H, min F 0 dibagi H gitu turunannya. Oke? Oh iya Pak, mengerti Pak. Betul? Nah, ini sebentar. Saya pengennya nggak ngitung detail, tapi ya udah terpaksa. Nah, limit H mendekati 0, FH, F0, kalau F0 betul-betul di 0. E pangkat min 0, 1 dibagi H. Sama dengan limit H mendekati 0, FH itu. Nah, FH-nya nggak bisa. Harus dilihat dari kiri kanan. Jadi kita ngitung dulu limit kirinya. Kalau dari kiri berarti H-nya kurang dari 0, pakai aturan yang ini. Min 1 per H. Harus dihitung, aduh ini harus pakai turunan lagi. Limit H mendekati 0 kanan. Wah rumit ini. Kalau yang kanannya pakai yang ini. Ngitung ini nggak bisa langsung nih. Ini harus pakai turunan fungsi. Agak rumit. Lain kali gini aja. Gini aja ya. Saya hindari ini untuk matematik B. Jadi saya mundur, sorry. Ini nanti kalian terlalu rumit, terlalu pusing di sini. Ngapain? Kalian kalau mau menguji turunan di ujung-ujungnya sini di 0, udah aja ini turunin, masukin di 0. Ini tadi min E pangkat min X turunannya dimasukkan di 0 menjadi E pangkat min 0 sama dengan min 1. Di kanannya yang ini tetap E pangkat X yang ini. Kemudian di 0 menjadi E pangkat 0 sama 1. Nah kalau ini beda, turunannya di 0 nggak ada. Di 0 turunannya nggak ada. Tapi dia titik minimum. Kembali ke soalnya. Fungsi F ini mencapai nilai minimum ya. Di X0 yang merupakan titik
singular juga kayak mutlak X tadi. Ini mencapai nilai minimum lokal di X sama dengan 0 yang merupakan titik singular. Atau bisa juga yang merupakan titik minimum global juga bisa ini. Kalau ini ada jawabannya terbuka. Oke, biarlah itu lewat dulu. Rumit. Ini menguji ini gimana? Coba. Kalau teknis biasanya bisa. Saya salin dulu yang ini ya. Kayaknya pada jenuh kepalanya, kenapa mau ujian kimia gitu? Masih lama kan? Gimana menguji interval kemonotonan dari ini? Caranya aja dulu, nanti teknisnya ngitungnya belakangan. Halo? Turunkan. Apa-apa? Nggak jelas? Diturunkan Kemudian? Sama dengan 0. Dicari stasionernya. Terus? Terus digambar garis bilangan, dicari tandanya. Dicari tanda dari apa? Tanda dari fungsi atau tanda dari turunannya? Cari tanda dari turunannya. Ingat, kemonotonan itu diuji dengan turunannya positif atau negatif. Untuk nguji positif negatif, cari dulu yang 0 gitu ya. Nah, saya mau kerjakan, aduh GeoGebra-nya nggak muncul ya sayang. GeoGebra-nya nggak muncul nih. Ada di layar ketiga, gimana ya? Memindahkannya supaya muncul di sini. Saya itu mau menunjukkan pakai GeoGebra jadi gampang. Karena ini nurunannya bisa sekaligus pakai GeoGebra, tinggal hitung turunan gitu. Sudah GeoGebra-nya nggak berjalan, ketutupan, dan saya nggak bisa ngidupin. Ya udahlah, dihitung manual aja. Jadi fx sama dengan f aksen x pakai pembagian 2x min 4 kali x kuadrat min 5x tambah 6 dikurangi ini tetap kali turunan yang bawah ya 2x min 5 gitu. Tolong kalau salah ngitung diperhatikan. X kuadrat min 5x tambah 6 kuadrat. Aduh, mampus gua. Ini berapa? 2x pangkat 3 minus harus 1 ini. Silaka. Sendiri aja ya, kan udah tahu langkahnya ya. Bapak mau nanya. Ya. Itu sebelum diturunin boleh disederhanain dulu nggak Pak? Atau harus real dari fx? Oh, itu bisa dicoret gitu? Boleh. Ini x min 2 pangkat 2 ya. Ini x min 2 kali x min 3 gitu ya. Oh ya, betul. Oke, kalau begitu. Pintar juga kamu, Mending sederhanain dulu supaya pangkatnya enggak ini. Oke. Fx-nya dulu saya sederhanakan menjadi x min 2 kuadrat x min 2 kali x min 3. Harus diingat di sini dari awal x tidak boleh sama dengan 2 ya. Kalau 2 kan pembilangnya 0, penyebutnya 0. Artinya di 2 tidak terdefinisi dari awal. Jadi 2 jangan diikut-ikutkan nanti dalam menentukan kemonotonan. Hanya pembatas saja 2. Jadi apa? X min 2 per X min 3 gitu ya. Berarti X tidak boleh sama dengan 2.
Terus sini F aksennya. Nah, kalau gini saya mau ngitung lah. Apa ini? 1 kali X min 3 dikurangi X min 2-nya tetap kali turunan yang bawah min 3 kuadrat. Sama dengan habis ini X-nya tinggal min 2, 3, min 1 ya. Gitu. Nah, kapan dia 0, kapan dia nggak ada. Oh ya, di sini selain itu juga X-nya nggak boleh 3 ya. Oke. Jadi kita punya intervalnya memeriksa tanda F aksen untuk kemonotonan. Nah, ini di 2 dan 3 berlubang. Di 2 ini berlubang. Di 3 juga berlubang. Yang 0 nggak ada. Kita lihat ini selalu negatif ya. Karena min 1 dibagi ini pangkat positif. Jadi selalu positif. Nah, dengan demikian kita tahu kemonotonannya. F naik di, jangan disambung karena kepotong sama 2 dan 3. Jadi jangan disambung. Nyebutnya satu-satu. Min tak hingga koma 2, 2-nya nggak boleh masuk. Kenapa? Karena di 2 tidak terdefinisi nilai fungsinya. 2, 3 juga nggak boleh masuk ujungnya. 3 tak hingga. Nggak pernah turun gitu ya. Jadi naik terus di interval masing-masing ini. Hati-hati, ini bisa aja terjadi gini nanti gambarnya. Sampai 2, dia monoton naik. Itu misalkan gambarnya gitu. Sampai 2 naik. Dari 2 sampai 3, bisa aja dia dari bergeraknya dari sini. Gitu ya. Jangan diartikan ini nyambung naik. Belum tentu. Tapi setiap bagian ini naik dia. Di sini di 3 bisa aja terjadi gini. Naik pokoknya. Oke. Ya. Bapak, mohon maaf mau bertanya. Ya. Itu tadi yang plus-plusnya gimana Pak? Ini. Yang ini selalu positif, betul? Turunannya. Yang ini min 1. Jadi seluruhnya ini pasti selalu negatif kan? Kok plus ya? Ah, salah. Min. Selalu negatif. Ah, jadi ini salah. Selalu turun. Gambar grafiknya ya tentunya salah ilustrasi saya. Di setiap subbagian selalu turun. Ini X min 3 kuadrat positif, ini ada min 1. Oke, terima kasih. Udah paham ya? Lanjut lagi. Tentukan interval kecekungan dari ini. Ih, males panjang. Paham ya caranya ya? Kecekungan pakai turunan 2. Kapan positif, kapan negatif diperiksa. Ya. Hah? Apa? Hah? Masih belajar. Iya, Novita masih belajar. Sampai jam 1 nanti. Enggak. Iya kuliah. Siapa itu dipanggil pacar, Novita? Enggak, Pak. Mama, Pak. Oh. Saya cari dulu yang rada susah ya. Grafik nilai ekstrim absolut dari ini adalah bisa ya ini ya? Cari turunannya. Nggak usah. Cari, kalau mau nyari titik ekstrim ke absolut kan cari semua titik-titik kritisnya. Titik ujung mana? Nggak ada. Titik stasioner harus diturunkan. Cari titik stasionernya, cari titik singularnya, bandingkan nilainya ya. Oke. Saya cari dulu yang lebih representatif coba. Yang lebih susah ya, ini mah gampang lah yang atas. Oke.
Ini saya bahas. Tentukan semua titik kritis dari fungsi f. Kemudian tentukan nilai maksimum dan minimum global pada interval yang diberikan. Ini, coba kita lihat yang ini. Ambil dulu ya. Ini tutorial bahannya banyak benar. Itu. Tadi pertanyaannya apa? Tentukan semua titik kritis dari F, kemudian tentukan nilai maksimum minimum global. Nggak usah pakai yang lokal kalau gini. Kalau di interval tutup, tinggal cari semua titik kritisnya, kemudian bandingkan nilainya kalau menentukan maksimum minimum global. Kalau ditanya maksimum minimum lokal, baru perlu tanda F aksen. Tapi menentukan maksimum minimum global pakai menentukan tanda F aksen juga boleh gitu ya. Tapi kalau udah interval tutup, continue, udah aja bandingkan nilai titik-titik kritisnya. Coba ini. Saya jawab titik ujung. Angkanya adalah X sama dengan min 2pi dan X sama dengan 2pi. Titik stasioner kita cari turunannya. 1 min 2 cos X. Titik stasioner adalah yang F aksen X-nya sama dengan 0. Dicapai bila 1 min 2 cos X. Cos X. Cos X sama dengan 0. Atau cos X sama dengan 1/2 ya. Berapa sudutnya yang cosnya setengah? 60. Ini saya nggak mau dalam radian. X3 berapa? Pi per 6. Berapa lagi? Dari 0,2pi aja. Pi per 3. Hah? Pi per 3 mah bukan segitu cosnya. Udah ya, yang positif hanya di pi per 6 ya. Cosnya setengah di sini. 60 derajat. Atau pi per 6. Gitu. Di sini juga. Hah? Itu berapa? Setengah. Di berapa lagi? Sorry, ini bukan cos. Saya gambar sin. Gimana sih, ngaco? Cos makan grafiknya. Nah, di pi per 6 di berapa lagi nih? Setengah. Setengah dia di pi per 6. Dan di berapa ini? Hah? Mohon maaf Pak, Ya? cos pi per 6 setengah akar 3 ya? Apa? Nggak tahu. Cos 60 itu per 3, Pak. Hah? 60 derajat per 3. Cos. Oh, pi per 3. Sorry. Pi per 3 ya. Kemudian berapa lagi? 5pi per 3, Pak. 2pi dikurangi 1/3 pi. Ini kan harus jaraknya ini 1/3 pi. Ini ya, ini kan 1/3 pi. Ini juga jaraknya ke sini 1/3 pi. Jadi berapa? 5/3 pi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Yang negatifnya berapa? Kan ini dari min pi. Yang negatifnya. 2pi per 3. Hah? Yang negatifnya di Enggak, 3 ada, Pak. min pi per 3 kan? Sama berapa? Yang negatif. Sini, sini, sini. Aduh.
intervalnya jelek. Itu kan sampai 2pi. Ini juga sama sampai 2pi minus 2pi. Di sini min pi per 3 sama di sini berapa? Min berapa tuh? 5/3pi. Hah? Min 5/3pi. Min 5/3pi. Ya. Wah, ada banyak. Pertanyaan soalnya apa? Tadi lupa. Tentukan semua titik kritis, kemudian tentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, udah dapat titik ini. Ini, dan ini ada 6. Titik singular, kita lihat bahwa turunannya selalu ada, nggak ada titik singular. Jadi, kita harus bandingkan F di min 2pi berapa, 1, F diurut sama saya, min 5/3pi berapa, harus dihitung satu-satu nih. Dimana fungsinya ini masukkan ke sini. Nanti yang paling gede menjadi maksimum, paling kecil jadi minimum. Gitu aja ya. Udah kita hitung lah detailnya sendiri. Oke. Paham ya yang saya maksudkan? Jadi nilai fungsi ini di tiap titik ujung dan titik stasioner dihitung. Yang paling gede menjadi titik maksimum, yang paling kecil titik minimum. Oke. Teorema nilai rata-rata. Coba direview dulu, apa itu teorema nilai rata-rata? Apa itu teorema nilai rata-rata? Kita punya apa di situ? Punya fungsi yang kontinu pada interval AB, F aksennya ada di interval bukanya. Nah, kesimpulannya ada C sehingga ada C di antara AB buka sehingga nilai turunan di C sama dengan nilai fungsi di ujung-ujung dikurangi dibagi B min A. Ingatnya ini sebenarnya saya karena ini. Gitu ya. Nah, garis ini. Ini kemiringan garis ini adalah ruas kanannya. Sedangkan C itu titik yang dicari yang sejajar dengan garis ini. Oke, sekarang kita akan manfaatkan itu untuk soal ini. Tentukan apakah teorema nilai rata-rata turunan berlaku untuk fungsi berikut. Jika ya, carilah semua C yang memenuhinya. Yang ke-1. Paling gampang. Coba kita lihat. Nih, fungsi yang hitam itu memenuhi syarat teorema nilai rata-rata enggak? Polinom, kontinu kan? Turunannya selalu ada. Berarti memenuhi. Ini memenuhi teorema nilai rata-rata. Nah, ditanya titik C-nya berapa? Ya, kita hitung. F aksen X dulu, 2X min 1, gitu. Nah, cari ini. Jadi, dicari C sehingga F aksen C sama dengan F3 min F min 1. Ini AB-nya. 3 dikurangi min 1. F aksen C berarti 2C min 1. Ini ya, masukkan C-nya ke sini. Sama dengan F3 masukkan ke fungsinya semula ini. 3 kuadrat dikurangi 3 tambah 1 jadi berapa tuh? 7 ya. Kemudian min 1. Min 1 jadi 1. Min 1 jadi 1. Ini 1 jadi 3 ya.
per 4 sama dengan, tulis bawah, 2C min 1 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Atau C-nya sama dengan setengah. Gitu ya. Setengah di antara ini kan betul. Begitu. Pak. Ya? Maaf Pak, bukannya C-nya 1 Pak. C-nya 1 Pak. C-nya 1. Oh ya, 1 salah ngitung lagi. Aduh, kalau ujian isian saya banyak salah ya. Ya. Ini 2, 2, 1. 1. Oke. Begitu teorema nilai rata-rata. Pada nggak belajar nih ya, harus dikuisin sama saya. Nanti kuis Tapi nggak hari ini, soalnya belum siap. Yang B memenuhi teorema nilai rata-rata nggak? Hah? Halo? Syaratnya apa tadi teorema nilai rata-rata? Kontinu, punya turunan di sepanjang AB. Nah, itu syaratnya. Coba ini. Bayangkan grafik fungsinya ini mutlak X digeser 1 ke kanan. Nggak punya, ada yang bakal nggak punya turunan ya? Soalnya Iya, tajam. di berapa nggak punya turunan? X sama dengan 1. X sama dengan 1 nggak punya ya? Karena apa? Mutlak X min 1 tuh sama dengan mutlak X digeser 1 ke kanan. Jadi gini. Jadi 1. Nah, jadi dia nggak punya turunan di 1. Nggak akan, belum tentu memenuhi teorema rata-rata turunan. Kalau belum tentu tuh dikatakan yang nggak memenuhi. Gitu ya. Syaratnya nggak dipenuhi. Kalau yang C, memenuhi nggak? Memenuhi, soalnya intervalnya nggak di 1. Nah, nggak memuat 1. Di semua yang lain kan punya turunan ini ya. Garisnya kayak gini ya, punya turunan dari kalau 2 sampai 4, hanya garis yang ini aja. Garis lurus ya punya turunan. Polinom derajat 1. Oke. Yang lain belum ini tuh ya. Udah jam segini ya, nggak apa-apa. Dengan menggunakan teorema nilai rata-rata, turunan tunjukkan setiap bilangan. Ini sendiri, saya yang ini dulu. Kalau mau lihat video saya yang tutorial matematik A, udah dijawab yang ini sama saya. Yang ini sekarang. Misalkan untuk setiap titik X anggota R berlaku ini. Salin dulu soalnya. Pakai teorema nilai rata-rata lagi nih. Ada susah-susah soalnya, hati-hati. Gitu. Menarik nih soal. Oke. F aksennya sepanjang ini ada. Gitu ya. Bukan. F aksennya selalu ada dengan nilainya di antara ini. Turunannya antara 35. Tunjukkan bahwa ini. Gimana ini? Pilih. Harus mau pakai teorema nilai rata-rata lagi nih. Jadi pilih AB-nya apa? A berapa? Tebak dulu. B-nya berapa? 3 sama 5 ya Pak? 3 sama 5. Coba aja. Jadi kalau menurut teorema rata-rata ada C sehingga F aksen C sama dengan F5 min F3 dibagi 5 min 3 gitu kan? Apa hubungannya dengan ini nanti? Nggak nyambung ya? Jadi nggak dipakai pemilihan AB itu. Pilih lagi AB-nya mana? Pilih.
Apa? 8 sama 2. Hah? 8 sama 2 ya? 8 sama Atau 2 sama 8 itu yang kecil dulu. Coba menurut teorema nilai rata-rata turunan ada C ya, karena ini F aksennya ada nih di semua titik. Jadi antara 28 harusnya berlaku sebenarnya juga. Ada C sehingga F aksen C sama dengan F8 dikurangi F2 dibagi 8 min 2. F aksen C sama dengan F8 min F2, nggak tahu nilainya, kita dibagi 6. Terus bisa nyampe sini gimana tuh? Gimana? Nah, saya munculin dulu ini. Jadi 6F aksen C sama dengan F8 kurangi F2. Nah, ini udah kebentuk nih. Kenapa dia lebih besar dari 18? Dari mana dapatnya? Dikali 3 apa? Kenapa dikali 3? Itu yang berlaku Nah, 3. F aksennya selalu lebih besar dari 3. Jadi, si ini pasti lebih besar sama dengan 6 kali 3, betul? Kan F aksen C pasti lebih besar sama dengan 3, kan? Ini kan turunannya semua titik X turunannya lebih besar sama dengan 3. Ya, F aksen C pasti lebih besar sama dengan 3 juga, kan? Kan C itu salah satu titik dari X ini. Paham? Dan 6F aksen pasti lebih kecil sama dengan 6 kali 5, kan? Karena turunannya paling gede 5. Jadi 6 kali turunannya nggak akan lebih 6 dari 6 kali 5. Selesailah 18. Ini saya pakai yang ininya aja. F8 min F2 30. Begitu. Pada susah ya? Nanti ujian diingat-ingat, saya mengusul soal mirip ini. Untuk nggak tahu kuis, nggak tahu ujian. UAS mau ngusul soal mirip gini. Gitu ya. Oke. Aduh, susah-susah. Nah, tentukan nilai ekstrim lokal atau relatif jika ada. Kalau ekstrim lokal harus meriksa F aksen. Ya. Harus meriksa F aksennya. Saya kerjakan yang ini. Kalian yang lain tuh tinggal niru aja caranya. Tapi kalau nggak dikerjakan sendiri, nggak akan ingat rumusnya. Gitu ya. Coba. Nah, Pak tadi tentukan nilai ekstrim lokal jika ada. Oke. Ekstrim lokal berarti memeriksa tanda F aksen, perubahan tanda. Cari dulu F aksennya. Titik ujung nggak ada ya. Kita nyari sebenarnya titik kritis semua. Perkalian ini kali ini turunannya menjadi 1 kali akar 8 min X kuadrat ditambah X-nya tetap. Akar ini turunannya apa? Turunannya 1, 2 akar 8 kali 2X. Kali 2X. Nah, udah cepat lumayan. Yang lainnya di mana yang nggak pernah bunyi ya? Akar 8 min X kuadrat ditambah ini 2-nya kecoret ya.
tinggal X kuadrat per akar 8 min X kuadrat. Saya samakan penyebutnya. Akar 8 min X kuadrat menjadi apa ini? 8 min X kuadrat. 2. 8 min Tambah X kuadrat gitu ya. 8 per ya. Min X kuadrat min 2X ya? Atau 2X? Oh, min 2X. Jadi min Ah, 2X. pintar. Saya nurut aja tadi dibilangnya itu. Jadi ini duanya kecoret min gitu ya. Berarti ini menjadi 8 min 2X kuadrat ya. Betul? Sama dengan saya mau 4 min X kuadrat gitu. Akar 8 min X kuadrat. Oke. Cari titik stasioner. Titik stasionernya apa? Ini 0. Ini 0. 0 berarti pembilangnya 0. X-nya berapa? Plus minus 2. X1 sama min 2. X2 sama dengan 2. Plus 2. Kemudian yang bawahnya. Titik singular. Nggak ada. Titik singular kalau ini 0 kan ya? Tapi kalau ini 0 berarti X-nya, X kuadratnya sama dengan 8, X-nya sama dengan plus min akar 8, tapi ini nggak dimasukkan singular. Kenapa? Karena plus min 8 nggak terdefinisi ya dari awal. Oke, masuk. Titik singularnya. Titik singular. Itu terjadi kalau 8 min X kuadrat sama 0, atau sama aja saya dapatkan X3-nya min akar 8, X4 sama dengan akar 8. Ini dimasukkan karena ini masuk daerah definisi. Ya, kalau X-nya akar 8 kan ini jadi 0 boleh. Oke. Udah, tinggal nggak ada titik ujung, periksa ini. Tanda F aksen X. Kita tandai dulu titik-titiknya ada 4. Akar 8 sama 2 besar mana? Besar akar 8 ya. Akar 8, 2, min 2, min akar 8. Tinggal periksa tandanya. Mana tanda dari ini tadi? Ini. Di kiri akar 8 nggak boleh, karena nanti ini negatif. Yang di kiri sini nggak perlu diperiksa, ya. Yang di kanan sini nggak perlu diperiksa. Oh, sebenarnya ini ada titik ujungnya. Ini ada titik ujungnya, karena daerah definisinya kan. Daerah definisinya tadi saya nggak periksa dulu, adalah min akar 8 sampai akar 8. Sebenarnya ini titik ujung. Ya biarin aja masukin titik singular yang nggak apa-apa, turunannya juga nggak ada di situ. Oke, periksa di sini berapa ya? Susah, ini aja dulu. Yang di sini dulu 0. Kalau X-nya 0. 0 ini positif. Kalau yang di sini Negatif, Pak. ini nggak usah diperiksa ya, akar selalu positif. Ini aja yang diperiksa. Masa? Hah? Betul? Bukannya positif? Positif, Pak. Oh, positif, Pak. Positif ya? Nanti dulu. Iya. Negatif. Enggak, negatif. 8 min X kuadrat sih positif. 8 min 2 kali X kuadrat negatif. Betul ya. Di sini juga min. Nah,
Ya, ini paling salah nguji tanda lah saya. Jadi titik maksimum lokal yang mana? Titik maksimum lokal di 2, Pak. Dua. di X sama dengan 2. Ya, Titik minimum lokal min 2. di X sama Min. min 2. Udah gitu? Jangan lupa titik Iya. ujung. Hmm. Titik ujung, karena ini ada ujungnya sebenarnya. Daerah definisinya ini. Titik ujung berapa? Ini titik apa? Hah? Ya, ini titik ujung. Minimum. Minimum lokal atau maksimum lokal? Min. Hah? Minimum ya. Taunya dari mana? Ini lihat, ini negatif, berarti fungsinya turun di sini. Ini turun. Hah? Ya. Maksimum. Iya. X sama dengan min 8 maksimum lokal. Di 8 gimana? Bapak maaf itu min akar 8. Iya, min akar 8. Oh, Iya yang Bapak iya. tulisnya min Iya. 8. Ini X-nya berapa? Akar 8. Ini titik apa? Maksimum minimum? Minimum. Minimum, karena dari sini ini min, berarti turun ya. Kan ini tandanya min semua. Jadi akar 8. Ujung-ujung jangan lupa dimasukkan selalu. Oke. Lanjut lagi ya. Jenuh nggak kepala kalian? Enggak, Pak. Lanjut aja, Pak. Lanjut aja. Enggak, masih kuatan. Nih, dikasih ini soal-soal mikir semua nih. Oke. Nah, pertanyaannya apa? Tentukan semua titik belok dari fungsi f jika ini terpisah soalnya masing-masing satu. Kurva di kanan merupakan grafik f. Jadi kalau ini grafik fungsi f, tentukan semua titik beloknya. Mana titik beloknya? Titik belok, kalau udah ada grafiknya yang gampang. Titik belok adalah titik tempat terjadi perubahan kecekungan. X sama dengan 2 sama 6 ya, Pak? X sama dengan 2 dan 6. Bukan. Lihat. Di 6 dulu ya. 6 di kanannya cekung ke bawah. Di kirinya cekung ke bawah. Nggak ada perubahan kecekungan. Jadi ini 3 sama 3 dan 5. 3 dan 5 ya. 5. Ini cekung bawah. Ini sebelahnya cekung atas gitu kan. Nah ini titik belok. Ini juga cekung bawah. Kemudian cekung atas ini. Kemudian cekung bawah berubah ya. Jadi 3 dan 5. X sama 3 dan X sama dengan 5. Oke. Saya sekarang mau hapus. Titik beloknya. Kalau ini grafik F aksen gitu yang kedua. Di mana titik belok dari F? Belok dari F yang mana? 246 bukan, Pak? 246. Kenapa? Soalnya dia dari naik ke turun terus turun. Titik. Nah, ingat kecekungan itu. F cekung atas bila apa? F aksennya naik gitu kan? F cekung bawah ya diujinya dengan turunan 2-nya besar 0. Cekung bawah F aksennya turun. Diujinya lewat
turunan 2-nya negatif. Kita sekarang pakainya yang ini. Karena yang diketahui grafik f-aksennya. Kapan f-aksen naik? Ini f-aksen, lihat dari sini. Ini kan f-aksen nih. F-aksen kan naik. Terus sampai 2 turun. Nah, berubah. Dari naik ke turun. Berarti dari cekung atas ke cekung bawah. Hati-hati, ini naik. Jangan diartikan F-nya cekung bawah. Ini cekung atas nih. Ini kan yang digambar ini F-aksennya, bukan F-nya. Nah, ini naik, cekung ke atas. Kemudian turun, cekung bawah. Jadi ini titik belok. Kemudian cekung bawah. Turun. Naik lagi. Berarti berubah. Turun, cekung bawah di sini. Naik, cekung atas. Jadi ini titik belok. Ini F-aksennya kita lihat naik. Turun. Jadi kalau naik cekung atas, turun cekung bawah. Ini pintar. Betul ya. Oke, yang ketiga. Ya, hapus dulu. Hapus kebanyakan. Mana? Redo mana ya? Ini adanya undo. Di kanan lagi, Pak. Oh, Di kanan, Pak. ya. Nah, kalau sekarang ininya sama dengan turunan 2. Di mana titik beloknya? 17 ya, Pak. Kalau turunan 2 berarti kan cekung atas. Kalau turunan 2-nya besar 0 gitu kan? Cekung bawah. Iya. Kalau turunan 2-nya kecil 0. Nah, kapan berubah? Ini turunan 2-nya kecil 0 kan di bawah sumbu X. Sebagai turunan 2 kecil 0. Ini besar 0. Berarti di sini. Titik belok ke. Kemudian di mana lagi? 7. Ini turunan 2-nya positif terus kan di sini? Di sini 0. Tapi terus positif lagi. Nggak ada perubahan tanda dari positif ke negatif. Ini bukan 4, bukan titik belok. Karena di sini positif, di sini juga positif kiri kanannya. Sini positif. Nah, ini negatif, berubah turunan 2-nya. Dari positif ke negatif. Jadi 7. Tadi udah nyebut 7 ya. Jadi 1 dan 7 titik beloknya. Oke. Lanjut. Misal, saya salin dulu lah, panjang. Mana wordnya? Misal ini. Buat sketsa F. Sketsa. Ini saya perkecil. Tolong kalau tulisan di kalian terlalu kecil, kasih tahu. Saya perlu areanya aja. F3 ini. Oke, buat sketsa F. Ini titiknya ya. Oke, ambil dulu. Koordinat. Nah, F3 2. Gambar grafiknya pakai warna biru sekali. 1, 2, 3. Di 3 nilai fungsinya 2. Oke, ini. Ini saya pakai turunannya di 3,5. Kalau Y sama dengan X itu turunannya 1. Kalau turunannya setengah, lebih landai gitu ya. Lebih landai. Jadi kira-kira turunannya garis singgungnya harus agak landai di sini. Ya, F aksennya setengah biarin aja. F aksennya besar 0. Ini mengartikan apa? Fungsinya naik. Fungsinya naik.
Jadi fungsinya harus bisa aja gini ya. Nah, gitu. Pokoknya naik gitu fungsinya. Gitu ya, naik. Dan di sini garis singgungnya kira-kira kemiringannya setengah. Naik terus ya, naik. Karena turunannya selalu itu. Kemudian turunan kedua kecil 0. Artinya apa? Cekung ke bawah. Nah, harus naik cekung ke bawah. Berarti harus kayak gitu, betul? Ya. Iya, Bu. Naik dan cekung ke bawah. Saya ganti. Harus naik dan cekung ke bawah. Naik terus cekung ke bawah, melengkungnya ke bawah. Ini tadi kemiringannya harus setengah. Jadi lebih landai dari Y sama X. Itu apa? M gitu kemiringan sama dengan setengah. Oke, ini nilai fungsinya di 3 harus 2. Udah, itu memenuhi semua ini. Itu grafiknya yang biru. Nah, sekarang apalagi? Dulu ambil dulu bolpennya. Berapa banyak solusi yang mungkin untuk persamaan fx sama dengan 0? Mungkin nggak? 1. Ya ini kebetulan gini. Mungkin nggak fx sama 0-nya 2? Ada lagi akarnya di sini. Ini kan akarnya di sini. Enggak, Pak. Nggak, karena dia harus naik ya. Ini kan harus naik terus. Ini saya gambarnya kependekan. Ini harus naik terus. Harus naik terus. Nggak mungkin ada 2 akar. Karena kalau naik terus, akarnya 1, ada lagi, pernah turun dia. Oke, jadi ini berapa banyak? 1 buah. 1 gitu ya. Ini tadi udah. Mungkinkah f aksen 2 sepertiga? Di 2 ini mungkin nggak dia turunannya sepertiga? Saya sebut M2 sama dengan sepertiga. Mungkin nggak? Enggak. Kenapa? Tadi? Karena Apa? F aksen di 2 bisa nggak sepertiga? enggak, Pak. Kenapa? Soalnya fungsinya naik terus, nggak pernah apa? Bengkok gitu. Pintar. Fungsinya naik. Kalau naik apa? Enggak bisa. Fungsinya naik mah hanya turunannya positif. Hah? Belum. Mungkin enggak. Enggak, Pak. Kenapa? Alasannya? Kalau cekung ke bawah yang aksen 2-nya harusnya lebih besar gak sih Pak dari F aksen 3? Kali lagi. Kalau cekung ke bawah ini, dari sini kan tadi tahunya cekung ke bawah, kenapa? F aksen 2-nya harus lebih besar gak sih Pak dari F aksen 3? Dari F aksen 3, karena harus turun ya. Iya, cekung ke bawah gitu. Nah, kan kalau gini, kalau turunan 2 kecil 0 berarti kan cekung bawah. Berarti fungsi F aksennya harus monoton apa? Turun. Ini monoton turun nggak? F aksennya? Enggak, naik ya. Tadinya sepertiga, kemudian makin ke kanan, jadilah makin gede. Nggak mungkin. Jadi, karena F aksen harus turun, maka
F aksen 2 harus lebih besar dari F aksen di 3. F aksen di 3 tadi diketahui setengah. Di 2 harus lebih besar. Nggak boleh ini. Nggak boleh. Ya, makin ke kiri makin curam. Makin ke kanan makin kecil. Oke, jadi tidak mungkin. Wah, soal mikir semua ya? Mohon maaf Pak, saya belum mengerti. Belum, sama. Jadi saya cepet-cepetan. Hapus dulu ya. Gini. Gambar grafiknya udah paham? Sama akarnya 1 udah paham nggak? Yang A sama B dulu. Udah. Udah, yakin? Ya, Iya, tinggal yang C. tinggal yang C. Pakai coklat biar enak ya. Pertanyaannya, mungkin nggak? Mungkin nggak F aksen 2 sepertiga? Ini kita tunda dulu. Kita lihat dari A dan B. Kenyataannya grafiknya ini F aksen kecil 0. Artinya apa? Artinya F cekung ke bawah. Itu paham nggak itu? Paham Pak. Itu kan rumus pengujiannya. Kemudian, kalau cekung ke bawah berarti apa? F aksennya monoton apa? Naik. Ah, dibalik kamu mah nebak. Ini mah definisi turun. Kalau cekung ke bawah, F aksennya tuh monoton turun. Kalau cekung ke atas, F aksennya monoton naik. Jadi rumusnya gini, F cekung bawah itu sama dengan, ini jangan dilupakan, F aksennya monoton turun, dan mengujinya yaitu turunan 2-nya kecil 0. Itu 3 ini setara ya. Oke. Nah, sekarang kalau F aksen monoton turun, di soal diketahui dari awal. F aksen 3 setengah. F aksen 3 setengah. Maka F aksen 2 harus lebih kecil atau lebih besar dari setengah? Harus turun dari 2 ke 3. F aksen turun. Berarti yang di kiri harus lebih besar atau lebih kecil dari yang di kanan nilainya? Lebih besar. Lebih besar ya. Supaya turun kan? Turun. Yang di kanan lebih kecil dari yang di kiri. Nah, jadi mungkin nggak ini? Nggak mungkin. Harus lebih besar dari setengah. Sepertiga malah lebih kecil dari setengah. Puyeng. Ah, nanti lihat rekamannya lagi. Diulang barusan omongan saya. Ya. Jadi nggak mungkin. Sketsa grafik. Aduh, sketsa grafik bikin kepala pusing. Ya, udahlah dijawabkan demi mahasiswa. Oke. Ini. Sketsa grafik fungsi kontinu. Oke, kontinu pada selang 06 dulu. Kita gambar aja grafik kontinu dulu. Di selang 06. Gambar grafik kontinu di selang 0 sampai 6. Dari 0 sampai 6. 1, 2, 3, 4. Ah, habis. Panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada fungsi kontinu antara 0 sampai 6. Sangat gampang aja gambar ya. Masuk ujungnya. Kemudian
F0 3. F0 nggak boleh di situ, harus 3. Di mana 3? 1, 2, 3. Jadi nggak boleh di sini, saya ganti. F0 harus 3, saya ganti dengan warna yang lain. Harus di sini, betul ya? F3 harus 0, di 3 harus 0, harus di sini. F6 4. Aduh, F6 4. Sebentar. 4 di sinilah 4, gitu ya. F6 harus 4 sini. 6,4. Nanti grafiknya jadi yang biru. Harus ke sini sembarang aja. Ini harus ke sana. Jadi yang ini hapus, nggak dipakai. Hapus. Nah, udah memenuhi ini. Udah memenuhi juga ini. F aksen kecil 0 pada 0,3. Ntar dulu, tandain dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antara 0,3, dari 0 sampai 3, F aksen kecil dari 0. Artinya apa ini? Turun. Udah pas ya ini, monoton turun kan? Udah, nggak usah diganti. Dari ini 3 sampai 6 naik. Udah pas. Udah memenuhi yang syarat ini. Turunan 2, berhubungan dengan kecekungannya. Dari 0 sampai 5, cekung ke atas. Turun, cekung ke atas. Nah, saya mau ganti dengan warna yang ini. Ini harus dilalui tadi. Ini harus dilalui sampai 5, cekung ke atas. Jadi bagaimana? Ya, gambar. Ini dari sini harus turun, cekung ke atas. Nah, harus melalui titik yang pink itu ya. Kemudian harus naik, cekung ke atas. Jelek gambarnya, sebentar. Turun, cekung ke atas. Kemudian sampai 5 harus cekung ke atas tetap. Tapi sampai 5 dia harus naik. Naik, cekung ke atas. Sampai 5. Ya, jelek. Nah, gitu. Ya, saya mau gambar kayak gini tadi tuh. Ya, itu jadinya kayak gitu. Kemudian dari 5 ke 6, cekung ke bawah. Dia tadi harus naik, tapi harus naik, cekung ke bawah. Nah, di sini kasih titik belok. Ini titik belok nih. Belok. Ini hapus, nggak dipakai. Begitulah grafiknya. Paham ya? Paham. Ini sendiri bikin grafik, menentukan kecekungan, maksimum minimum lokal, kemonotonan, kecekungan, titik belok, asimtot, baru digambar. Masih ada yang dikotakin. Satu lagi. Cangkirnya Pak Oki di ITB ini tuh. Pak Oki mah cangkirnya dijadiin soal lagi. Kopi sedang dituangkan ke dalam cangkir seperti pada gambar berikut. Dengan laju tetap. Jadi ngucurinnya misalkan 2 cm kubik per detik atau gitu ya. Pokoknya laju masuk air konstan. Buatlah sketsa grafik tinggi permukaan kopi dalam cangkir sebagai fungsi dari waktu. Saya salin dulu. Nah, gimana sketsa ketinggiannya terhadap waktu, ketinggian permukaan kopi? Anggaplah yang dasar ini
tingginya 0. Jadi saya harus bikin grafik. Ya, jelek ah. Saya harus bikin grafik fungsi yang menyatakan ketinggian terhadap waktu, ketinggian kopi H. HT. H itu ketinggian kopi. Pada saat T-nya 0, ketinggiannya 0 di sini, betul? Kan belum ada kopi yang dituangkan. Kemudian dengan T-nya naik ke kanan, ini haruslah fungsinya naik, betul? Sampai nanti volumenya penuh gitu. Sampai sepenuh cangkir. Jadi harus naik. Nah, tapi kita lihat selain naik, saya gambar dulu yang naik pakai warna lain. Oke. Ngeheng nih. Wah. Warnanya kok nggak bisa diambil lagi. Wordnya suka ngeheng. Coba pindah dulu ke sini. Balik lagi. Masih hang. Ya udah. Pakai warna ini terus. Masih bisa nulis kan? Nah, bentuknya gimana? Kita lihat bahwa waktu awal naik kan ini luas permukaannya lebar ya. Sampai di pinggangnya ini sempit. Jadi tadinya naiknya ketinggian permukaannya naiknya pelan dan sampai sini akan lebih cepat dekat-dekat sini. Yang mungkin gambarnya yang sini atau yang bawah. Waktu sampai setengah isi. Bawah. Ada yang atas, ada yang bawah. Taunya gimana? Kalau yang gini. Ya, ya. Kalau yang gini. Di sini delta waktunya dengan di sini dengan lebar sama, ini lebarnya sama. Yang di sini T sekian naiknya sebesar ini ya. Kalau yang T di sini naiknya sebesar ini, lebih dengan interval waktu yang sama. Yang ini berarti naiknya permukaan kopi lebih lambat gitu ya. Di sini cepat tadinya. Waktu T-nya kecil, dia naiknya cepat. Kemudian di sini lambat. Yang di sini terbalik ya. Kan tadinya lebar, naiknya harusnya lambat, kemudian cepat. Jadi bukan yang ini, yang ini. Karena yang ini apa? Dengan delta T yang sama, itu di sini naiknya sekian. Dan saya gambar delta T yang sama di sini naiknya sekian. Betul. Kan? Naik permukaannya akan makin cepat sampai sini. Kemudian melambat lagi. Melambat lagi. Saya gambarnya agak bagus. Melambat lagi akan seperti ini. Jadi, di sini dia cepat naiknya. Cepat. Tapi ini karena lebar di atasnya, makin lama naiknya makin lambat. Jadi gambarnya yang betul adalah itu ya. Di sini titik belok. Tadinya cepat, lambat gitu landai, makin curam, makin cepat. Cepat, kemudian ngelambat lagi. Sorry, saya pakai itu nggak kelihatan sama kalian. Ini mula-mula lambat, landai, suatu saat akan cepat. Ada perubahan kecekungan ya. Kalau dari lambat tuh ininya landai, cepat itu apa? Lebih curam. Dan curam di sini masih curam dekat pinggangnya, tapi makin lama makin landai karena naiknya akan pelan yang dekat sini. Begitu grafiknya. Selesai. Sisanya sendiri dulu, nggak boleh ditanyakan sekarang karena udah siang. Wordnya tuh ngaco. Ya, yang lainnya dicoba dulu sendiri dan ada PR. Oke, saya tutup dulu. Saya harus buru-buru, harus makan, kemudian saya harus ke ITB.